Hari ini saya akan mengulas pertapaan Watu Banteng yang dimana masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang keberadaan pertapaan Watu Banteng dan sejarahnya. Menurut sejarahnya, situs Watu Banteng dulunya ditinggali oleh jawara yang bernama Surolandoh. Dia bertapa hingga akhir hayatnya. Menurut cerita sejarah, jawara Surolandoh datang ke sini dengan menaiki seekor kerbau. Sejarah ini terjadi ketika di penghujung zaman Jawa Siwa, di mana pertapaan Mriwis sudah menjadi hutan belantara. Yang kita saksikan saat ini adalah penampakan pertapaan Mriwis dari seberang bukit. Sedangkan jalan melingkar yang terlihat dari sini itu merupakan jalan yang menuju ke pertapaan Mriwis. Surolandoh bertapa sebab dia sedang mupus atau patah hati karena kekasihnya yang bernama Dewi Jejaris direbut oleh Adipati Gandarana. Sedangkan Dewi Jejaris bunuh diri setelah dinikahkan atau menikah dengan Adipati Gandarana. Kemudian Adipati Gandarana mendatangi Surolandoh yang sedang bertapa atau sedang berada di pertapaan Kali Tempur. Kedatangannya dikawal oleh 4 prajurit dan 2 senopati kadipaten. Kemudian kerbau Surolandoh menyerang mereka yang masih berada di atas punggung kuda. Namun naas, kerbau tersebut mati di tangan mereka. Teriakan kerbau ketika meregang nyawa mampu membangunkan Surolandoh yang sedang bertapa. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka dan Surolandoh. Pertarungan pun dimenangkan oleh Surolandoh dan menewaskan mereka yang datang ke tempat itu. Sedangkan Surolandoh merasa sangat kehilangan atas kematian kerbaunya. Kemudian Surolandoh membuat arca kerbau yang mirip dengan banteng yang sedang marah. Singkat cerita, di peradaban pada zaman Belanda, di setiap orang yang datang mengembalakan sapi atau kerbau ke tempat itu, maka kerbau dan sapi pasti akan kesurupan dan menjadi gila. Baru akan sembuh setelah pergi dari Watu Banteng. Akhirnya pada tahun 1941 Belanda mengetahui akan arca tersebut. Kemudian Belanda menyuruh orang-orang dusun Ganter untuk mengangkat arca tersebut ke atas. Kemudian Belanda berniat membawanya ke negara Belanda. Namun atas kecerdikan dari Kamituo Kromo, arca tersebut berhasil diselamatkan.
dengan cara Eyang Kami Tua Kromo menyuruh orang-orang dusun Ganter untuk mengubur arca tersebut di tempatnya. Kemudian Eyang Kami Tua Kromo datang ke Kawedanan Berbek dan menceritakan kepada Belanda kalau arca tersebut telah hilang. Sedangkan Belanda mengetahui kejujuran dan kesaktian dari Kami Tua Eyang Kromo, hingga membuat Belanda percaya akan cerita dari Eyang Kami Tua Kromo. Inilah sekilas cerita dari pertapaan Watu Banteng, dan suatu saat nanti pasti akan banyak beredar cerita yang tidak karu-karuan penjelasannya. Watu Banteng sebenarnya begawan yang berada di pertapan Watu Banteng bernama Begawan Surolandoh, dan pertapaannya bernama Tirto Sabrang, di mana di pertapaan ini dulunya juga banyak orang-orang yang datang ke sini dan menimba ilmu kesaktian di tempat ini. Tempat ini juga mempunyai altar untuk pelatihan bagi murid-muridnya. Sedangkan Begawan Surolandoh hingga akhir hayatnya tetap berada di sini dan beliau tidak menikah. Semoga setelah saya unggah video dan kilas sejarah dari pertapaan Watu Banteng, maka mereka yang sudah menceritakan atau menceritakan pertapaan Watu Banteng akan mau menceritakan seperti yang saya ceritakan agar tidak menjadi sesuatu cerita yang salah. Inilah altar tempat Begawan Surolandoh memberikan atau menempa ilmu kesaktian kepada murid-murid pertapaan Kalisabrang. Sedangkan ini tanaman rimba bernama guceng. Buahnya mirip stroberi, tapi pohonnya ada durinya. Dan ini bisa dimakan, rasanya manis. Sedangkan ini talas luring, banyak yang menyebut lumbu zebra, dan tidak bisa dimakan. Ini pohon cembirit yang buahnya seperti apel, tapi tidak bisa dimakan. Sedangkan itu merupakan pertapaan Meliwis jika dilihat dari kejauhan. Ini merupakan tanaman liar yang bernama tapak duri, dan ini bisa dipergunakan sebagai obat, khususnya bagi bapak-bapak yang beristrikan lebih dari satu. Rasanya mirip dengan sayur wortel.
wortel, tapi harus dikasih sedikit garam untuk penetralan racunnya.